Shalom Kingdom People, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentu saja baik bukan? Kami selalu berharap Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan saya percaya Tuhan beserta dengan Anda semuanya. Hari ini masih bersama dengan saya, Roy Setiawan, di dalam program podcast GBI Rock Surabaya, Kingdom Insight is Gift for You. Kita berada pada edisi yang spesial pada saat ini, yaitu kita akan berbicara tentang kingdom parenting. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali, karena biasanya ketika kita berbicara tentang parenting, banyak orang tidak memahami dan kemudian mengabaikan hal itu. Sehingga akhirnya hal-hal yang seharusnya bisa terjadi dengan baik, kemudian menjadi kurang. Karena itu pada kesempatan kali ini, edisi kali ini, kita akan berbicara tentang kingdom parenting bersama dengan Bapak Pendeta Andrian Juwana dan Ibu Pendeta Lili Juwana. Shalom, Om sama Tante, apa kabar? Luar biasa. Iya. Beliau adalah gembala dari GBI Rock Menora Surabaya dan juga gembala saya. Jadi senang sekali hari ini bisa ketemu dengan Bapak Ibu Gembala. Dan bakal kamu jadi calon gembala. Iya, kalau melihat Om Andrian dan Tante Lili ini cerita tentang keluarganya, saya selalu excited begitu ya. Dan memang beberapa kali saya ketemu dengan Andrew, dengan Stephen, itu ketemunya malah biasanya di lapangan futsal. Iya. Ya, jadi keempat putra-putri Om Andrian ini adalah orang-orang yang berhasil. Saya sangat mengagumi, saya sangat excited kalau Om Andrian dan Tante Lili bicara tentang putra-putri mereka. Jadi saya percaya semua yang menyaksikan pasti ingin tahu ceritanya bagaimana Om Andrian dan Tante Lili mendidik putra-putrinya sehingga berhasil seperti sekarang ini. Amin. Saya percaya ini juga akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Nah, mungkin untuk yang pertama saya ingin tanyakan dulu ke Tante Lili, sebetulnya apa itu parenting? Apakah hanya sekedar merawat lalu kemudian membesarkan anak, kemudian mereka menikah, berkeluarga, ya sudah selesai, atau hanya itu saja yang disebut dengan parenting? Parenting itu adalah pola asuh orang tua terhadap anaknya, ya, untuk menjadikan mereka itu tumbuh, baik itu secara dewasa, rohani maupun jasmani, menjadi orang-orang yang produktif, yaitu berbuah, seperti tema kita di gereja, dan kemudian mereka membawa nilai-nilai kerajaan dalam kehidupan mereka. Nah, itu dimulai dari bersyukur karena saya mengenal Kristus itu pada waktu sebelum menikah, ya, tepat sebelum menikah. Saya lahir kembali dan setelah menikah ketika saya mengandung, nah itu sudah saya doakan mulai dari kandungan saya yang awal. Saya sudah doakan putra maupun putri saya pada saat saya mengandung. Nah itu, Roy. Om Andrian sama Tante Lili ini punya 4 orang anak ya, 2 putra dan 2 putri. Ya. Jadi pola asuh itu bukan hanya sekedar merawat dan membesarkan ya, Tante Lili ya. Jadi bagaimana kita mendidik mereka supaya mereka juga bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupannya. Ya. Saya teringat ini dalam kitab Mazmur 128 ayat 1-3 dikatakan begini, nyanyian Syiara, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu akan menjadi seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Ini betul-betul seperti itu ya, Om Andrian dan Tante Lili ya, parenting itu ya. Jadi gini, tadi dikatakan
bahwa anak-anakmu seperti tunas bonsaitun sekeliling mejamu ya. Iya. Nah, itu setiap hari Sabtu ya, kami itu mengadakan family time together. Setiap kali di rumah saya, karena dalam masa pandemi ini kita tidak bisa keluar ke restoran ya, ke rumah makan. Jadi di rumah saya itu kami bergiliran ya. Jadi minggu pertama itu anak saya yang pertama yang memilih makanan. Iya. Itu. Jadi mereka yang menyajikan apa kepingin makan. Biasanya kalau anak saya pertama ya perbabian. B2. B2. Yang minggu kedua juga begitu. Jadi anak saya yang kedua yang memilih makanan. Iya. Yang ketiga dan seterusnya. Kalau dalam 1 bulan itu ada minggu kelima, maka itu giliran kami yang memilih. Iya. Nah, setiap kali itu. Setiap kali seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, betul kan kita mendengar cerita bagaimana keluarga yang harmonis gitu ya. Dari Om Andrian dan Tante Lili ini sehingga menjadi keluarga yang patut untuk diteladani. Saya ingin bertanya lagi kemudian, mengapa parenting berdasarkan nilai-nilai kerajaan itu menjadi sangat penting untuk kita kerjakan? Ya, aku. Ya, mungkin Om Andrian. Karena kita mendidik mesti ada dasarnya. Iya. Dasar itu adalah firman Tuhan. Gereja kita basicnya adalah kingdom, kerajaan. Nah, kerajaan itu pasti mempunyai nilai-nilai kerajaan yang sudah disebutkan tadi, ya. Sehingga kalau kita punya dasar, terus juga kita punya orang tua yang pernah mendidik kita. Kita memberikan arahan kepada anak-anak sesuai firman Tuhan dan apa yang saya alami dididik oleh orang tua yang baik, itu yang saya berikan kepada anak-anak untuk mendidik. Tapi saya akan cerita kenapa lebih berperan istri saya waktu mendidik. Karena waktu saya mulai menikah, itu saya mulai struggle, pasti mulai kerja, ya juga mesti waktu itu mesti sekolah juga tambahan, dan juga mesti menghidupi keluarga karena orang tua saya juga sudah lama meninggalkan saya, sehingga waktu untuk mendidik itu yang mulai dari lahir sampai kira-kira umur 10 ya. 10 tahun ya. 10 tahun ya. Itu saya baru berperan. Setelah 10 tahun itu saya baru berperan mendidik anak saya. Nah, tentunya saya memberikan didikan pengalaman baik di dalam pekerjaan yang kalau budi pekerti ya itu dari orang tua. Kalau firman Tuhan itu pasti istri saya yang menyekoi lah ya. Sehingga mereka sampai hari ini. Jadi nilai-nilai itu menjadi sangat penting ya untuk ditanamkan kepada anak-anak kita ya. Betul. Supaya mereka bertumbuh dewasa itu dengan value ya, dengan kingdom value. Bukan hanya sekedar mereka bertumbuh dewasa lalu kemudian dibiarkan gitu, enggak Om ya. Peranan orang tua sangat penting untuk masa depan anak. Penting. Dan itu dimulai dari penanaman value. Penanaman nilai-nilai ya. Betul. Di dalam kehidupan mereka masing-masing itu. Nilai-nilai itu seperti yang kita tahu di dalam gereja Rock itu juga saya terapkan ya dalam kehidupan mereka. Light yaitu love ya. Love di sana harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu saya terapkan kepada mereka dengan cara memberi kesaksian-kesaksian. Gitu. Keteladanan. Ya, juga keteladanan. Yang kedua juga harus mengasihi sesama. Seperti dirimu sendiri. Nah itu saya terapkan di rumah dengan cara mereka kalau memperlakukan pembantu ataupun sopir ataupun pegawai sesama ya, jadi sesama kita itu tidak boleh
sewenang-wenang. Jadi kita juga harus memberikan contoh kepada mereka bahwa kita itu juga menghargai pembantu kita. Ya, kita juga menghargai orang-orang di sekitar kita. Di situ. Itu yang ditanam terus ya. Sehingga mereka semua juga dapat menjadi anak-anak yang bertumbuh dengan value ya, dengan nilai. Kemudian yang integrity juga termasuk kejujuran ya, dan juga kerja keras dan bertanggung jawab. Kemudian juga disiplin, itu termasuk dalam integrity. Kemudian yang G kan grace, ya Troy. Kita juga harus mengajarkan kepada mereka yaitu kemurahan hati. Baik itu pada orang yang susah, ya, yang butuh pertolongan, maupun murah hati dalam mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Kemudian hanya itu humility, ini penting ya supaya mereka enggak jadi orang yang sombong, tetapi tetap memiliki kerendahan hati. Dan yang terakhir ini juga yang terpenting yaitu truth. Tentang kebenaran. Bagaimana mereka harus berpikir benar, ya, kemudian berkata benar, enggak boleh bohong, dan bertindak benar. Itu. Nah, saya jadi pengen tahu nih ceritanya dari Om Andrian sama Tante Lili pada waktu anak-anak tumbuh dari anak kecil kemudian remaja. Itu bagaimana caranya untuk menemukan potensi mereka dan tujuan hidup mereka, destiny mereka, lalu mengarahkan ke sana itu bagaimana? Om Andrian dan Tante Lili punya 4 anak, tentu saja masing-masing punya kekasan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana menemukan potensi dari 4 orang anak ini dan bagaimana mengarahkan pada destiny-nya itu? Oke, saya yang jawab ya. Yang pertama, kita mesti menjaga hubungan dengan anak-anak. Memperhatikan anak-anak. Mulai dari kecil sampai pada saatnya mereka memilih jurusan apa atau kemana. Itu kita harus perhatikan mereka. Di situ kita akan melihat talenta apa yang dia punya. Ya, masing-masing. Sehingga dari sana kita mengarahkan, kita juga kalau dulu sekolah itu ada istilahnya tes ya. Tes masuk ya, tes masuk itu juga menentukan juga, tapi tidak itu menentukan ya. Kita boleh merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Amin. Terbukti ya. Saya mengarahkan anak saya, Andrew, udah masuk engineer, ya. Stephen yang sekolah di luar negeri, masuk ke Foodtech. Tapi ternyata setelah pulang ya ikut kerja, ternyata kebalik. Saya kan punya 2 perusahaan, satu peternakan, satu industri. Tapi kebalik, Andrew yang pegang peternakan, Stephen yang pegang industri. Tapi Tuhan bisa melengkapi. Ya itu prinsipnya tadi. Ya, kalau kita itu sebagai orang yang tua takut akan Tuhan, ya, hidup menurut jalan yang ditunjuk. Saya percaya mereka akan ketemu destiny-nya. Sebagai orang tua hanya mengarahkan. Selebihnya nanti jadi apa? Itu Tuhan yang menentukan. Sehingga sampai hari ini saya percaya itu ada ikut campur tangan Tuhan. Sehingga anak-anak saya disebut orang luar, oh kok bisa berhasil. Itu bukan keberhasilan kita berdua. Itu Tuhan yang memberikan kepercayaan, memberikan hikmat kepada kita berdua untuk mendidik anak-anak kami. Sehingga sampai hari ini. Nah, Om Andrian pada waktu mereka diarahkan begitu ya, ke destiny-nya, ke tujuan hidupnya. Kira-kira respon mereka seperti apa? Apa misalkan, enggak Pak, pengen ini atau pengen yang lain dan seterusnya. Kira-kira bagaimana untuk menghadapi situasi yang seperti itu ya? Waktu itu kita belak-belakan dengan mereka. Kita ini punya 2 perusahaan dan ini akan engkau teruskan. Nah,
baiklah kamu yang memilih gitu. Tapi ayahnya mengarahkan bahwa memang Stephen itu suka masak. Piawai dalam masak. Jadi dulu mikirnya kalau peternakan babi itu kita kan punya lahan besar, itu nantinya mau bikin perusahaan kaleng, jadi pengalengan gitu. Dan Andrew yang bagus di dalam manajemen itu biar dia yang pegang pabrik, tapi kita tetap tawarkan kepada mereka. Dan ternyata mereka setuju dengan hal itu. Tapi ketika mereka kembali, itu Tuhan bisa switch, bisa balik. Dan mereka juga tidak protes gitu. Bahkan saya mengerti sekarang mengapa Andrew ditaruh di perbabian karena dalam perbabian itu masih ada waktu. Dan untuk waktu yang ada itu Tuhan mau dia memimpin KGC lebih banyak. Melayani Tuhan lebih banyak. Itu. Jadi memang Tuhan tidak salah menempatkan begitu betul. Kalau kita berjalan sesuai dengan kehendaknya. Dan yang ingin saya tahu lagi dari Om Andrian dan Tante Lili ini bagaimana cara untuk mendisiplin anak-anak dulu pada waktu kecil, remaja. Seandainya mereka salah atau mereka keliru di dalam perbuatannya. Kira-kira apa yang dilakukan Om Andrian dan Tante Lili? Saya yang jawab ya. Kalau saya mendidik itu keras. Tapi bukan dengan pukulan. Keras dalam arti kata-kata yang tajam. Ya. Pernah anak saya itu waktu kecil nggak nurut. Saya masukin ke WC, saya kunci, lampu saya matikan. Wah, sejak itu dia ingat. Tapi habis itu saya panggil dia. Kenapa kok Dedi melakukan itu? Supaya kamu tahu mana yang benar, mana yang salah. Sehingga berikutnya dia akan ingat. Itu yang saya lakukan. Jadi selalu saya memberi kebebasan kepada anak-anak untuk melakukan segala sesuatu. Tapi nilai-nilai yang saya ajarkan, kebenaran yang saya ajarkan, saya terus tidak henti-hentinya memberitakan terus kepada dia. Dia yang memilih apakah dia mau ikut yang baik atau yang tidak baik. Tuhan yang menguasai dia. Itu prinsip saya untuk mendidik anak. Jadi disiplin itu penting Om Penting sekali. Dalam parenting. Harus salah bilang salah. Kita nggak bisa dibelakan, kasihan anak ini. Tidak, salah bilang salah. Nangis mau apa, tetap konsisten. Dan kita berdua harus sehati. Sepakat. Itu penting. Kalau misalnya ayahnya bilang dia harus diberikan sanksi atau satu disiplin gitu saya juga harus menurut dulu karena saya pikir supaya menghormati ayahnya, kedaulatan ayahnya. Tapi misalnya saya tidak setuju, saya akan masuk ke kamar, baru kita bicarakan gitu. Jadi jangan di depan anak kita malah saling menyalahkan. Itu nanti kewibawaan kita bisa hilang di depan mata anak. Jadi harus sepakat dulu begitu dan saling mendukung satu sama lain. Saling mendukung. Dan saya pengalaman bahwa ada beberapa anak yang kalau orang tuanya itu tidak ada kesepakatan, suami ke sana, istri ke sana, anaknya akan bingung. Dia memilih yang siapa? Mana? Ikut siapa? Dan dia akan mencari kebenaran itu di luar. Bahaya, banyak yang narkoba dan ini dan itu. Tapi terbukti anak saya sekolahkan ke Australia. Pasti dia itu ada kebebasan di sana. Tapi saya pernah dapat cerita dari anak saya yang nakal, Stephen Itu teman-temannya itu ada yang drug di situ di Australia. Tapi waktu dia mengambil keputusan untuk melakukan, dia selalu ingat dengan orang tuanya. Nggak jadi. Nah, itu Tuhan akan ikut campur. Jadi
peranan orang tua, peranan Tuhan itu libatkan. Saya yakin anak mempunyai masa depan yang cerah. Amin. Juga gini Roy, ada satu lagi. Kalau kita ada di dalam kesulitan, ya, biarkan anak-anak juga ikut mengetahuinya, supaya mereka sebagai satu keluarga itu tahu kesulitan kita. Nah itu perlu, ya, supaya mereka juga tahu. Jadi anak saya yang kecil waktu kita married itu, dalam podcast yang lalu kan Pak Andrian bilang dalam keadaan masa-masa yang sulit, ya. Masa yang sulit. Jadi anak saya yang besar itu tahu, ya. Jadi kalau dia ke mall gitu ya, dulu ada toko gitu, dia mau beli mainan, dia masih mesti mikir, apakah ini uangnya mami cukup, gitu. Itu. Ya, jadi penting untuk membawa mereka supaya tahu di-share gitu ya, keadaan orang tua enak, seperti apa. Mereka harus tahu juga gitu. Iya. Ikut merasakan satu dengan yang lainnya. Ya, Om Andrian dan Tante Lili, kadang-kadang kita juga melihat ya, ketika kita mendidik anak kita, kadang-kadang mereka bisa jatuh dalam kegagalan misalkan, ya, atau kekeliruan. Sebagai orang tua, apa yang harus dilakukan kalau misalkan mereka gagal gitu? Siapa yang jawab? Oke. Ya, saya pernah gagal. Iya. Saya pernah enggak naik kelas. Ya, ujian TA tugas akhir pernah gagal 3 bulan. Iya. Tapi untung saya punya istri. Jadi yang memberi semangat, mendorong. Begitu pula dengan anak-anak. Kalau mereka itu gagal, mereka jangan bilang, oh kamu ini memang G, bodoh gitu ya, B ya, Bu gitu ya. Itu jangan. Nanti mereka akan apa yang kita katakan itu terjadi. Iya. Tapi saya enggak. Kamu pintar. Ayo coba lagi, kamu bisa. Coba lagi, kamu bisa. Sampai berapa kali tetap memberi semangat itu. Itu pun diajarkan oleh orang tua saya. Saya pernah gagal di dalam pernah cerita juga membongkar mesin, akhirnya gagal, mobilnya mogok dan lain. Saya bilang, kalau ilmu katon itu bisa dipelajari, belajar lagi, kasih kesempatan lagi, akhirnya jadi. Jadi kalau saya sampai hari ini peranan orang tua ada, peranan Tuhan ada, sehingga saya bisa memberikan kepada anak-anak sesuai apa yang saya dapat tentunya. Pasti itu. Kalau enggak punya dasar ya, enggak mungkin bisa didik anak. Apa yang akan dididik? Enggak bisa terus didik terus ya biar aja besar sendiri tanpa pengaran, nanti Tuhan yang ngatur gitu ya. Enggak. Harus orang tua ya. Penting. Iya. Dan memberi kesempatan kepada mereka pada waktu mereka gagal, itu juga menjadi hal yang penting, Om. Iya. Betul. Iya. Nah, Om Andrian dan Tante Lili, kira-kira di dalam parenting itu tahapan apa yang paling sukar gitu ya, yang paling sulit untuk dilakukan oleh orang tua biasanya? Kalau anak-anak itu misalnya diberi wejangan, diberi nasihat atau diceritai tentang Tuhan, tapi mereka mulai cuek, ya, mereka mulai tidak dengaran akan perkataan kita dan mulai melawan. Ada pernah satu kali itu, tapi saya terus bawa mereka di dalam Tuhan, ya, kepada Tuhan maksud saya, yaitu berdoa. Di mana ada satu quote yang mengatakan, jika kita ini sudah tidak bisa bicara lagi tentang Tuhan kepada anak-anak, maka marilah kita sering-sering bicara kepada Tuhan tentang anak-anak kita. Ya, jadi kita doakan terus, Tuhan pasti jawab. Itu. Iya. Dan setiap orang tua bisa jadi tingkat kesulitannya itu berbeda-beda ya. Situasi yang dihadapi berbeda-beda. Yang pasti tetap kita bawa dalam Tuhan sehingga mereka bisa mengalami Tuhan di dalam hidup mereka. Itu yang paling penting kuncinya ya. Yang penting kita jangan menyerah untuk didik anak. Iya.
untuk mencapai tujuannya. Iya, itu harus kita lakukan terus ya, tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah. Iya. Yang terakhir, Om Andrian dan Tante Lili, ini yang ingin saya tahu ya, apa sih yang paling membahagiakan bagi orang tua dan dianggap sebagai keberhasilan orang tua dalam hidupnya? Apa kira-kira yang paling bahagia ketika menjadi orang tua? Menurut dia dan menurut saya. Iya, gitu. Silakan bapaknya dulu. Apa yang paling membahagiakan kira-kira? Ya kalau mereka itu tentunya berhasil. Iya. Pertama karena saya ini takut akan Tuhan, ya kalau mereka takut akan Tuhan itu satu kebahagiaan. Iya. Kedua, keberhasilan dalam studi. Kalau dia mencapai angka-angka yang baik, yang bagus, ya berbahagia. Lulus dengan nilai-nilai yang cukup baik. Kemudian anak-anak kalau bisa mandiri, tidak tergantung dengan orang tua, itu membahagiakan karena memang tujuan kita adalah anak-anak untuk penerus. Jadi apa yang saya lakukan, kalau bisa anak-anak juga lakukan, ya, dan dia mau melakukan apa yang kita wariskan, ya. Terus mungkin ada tambahan dari Bu Lili? Ya, kalau saya kerukunan. Saya ingin bahwa anak yang membahagiakan saya itu jika mereka menghormati kita sebagai orang tua dan kemudian menganggap saudara-saudaranya itu saling mengasihi, ya, mengasihi saudara-saudaranya. Jadi kalau kita itu paling bahagia kalau anak-anak itu rukun. Dan saya bersyukur sekali semua mantu saya itu mereka berdua bersebelahan ya tinggalnya, tapi rukun satu dengan yang lain, bahkan bersahabat gitu, bisa kerja bareng ya. Lalu kemudian yang nggak boleh lupa, kita harus berbahagia, sangat berbahagia kalau anak-anak itu bisa melayani Tuhan dengan setia. Itu yang paling penting ya, ya. Jadi supaya mereka melayani Tuhan ya sepenuh hati dan sepenuh hidup mereka. Dan yang terakhir ini mungkin ada closing statement ya, pernyataan penutup dari Om Andrian dan Tante Lili untuk mengakhiri sesi kita pada kali ini. Ya, closingnya adalah sesuai ayat firman Tuhan di Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6 ya. Didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tak akan menyimpang dari jalan itu. Ya. Yang kemudian Amsal 29 ayat 17 biar dibacakan oleh istri saya. Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Dan sampai hari ini kami bersyukur kepada Tuhan mengaruniai kepada kita anak-anak, mantu-mantu, dan cucu-cucu yang baik. Amin. Ya, terima kasih Om Andrian dan Tante Lili. Dari cerita ini kita bisa melihat dan merasakan begitu ya kebahagiaan dari Om Andrian dan Tante Lili dengan keluarga yang rukun ini, harmonis ini, dan tentu itu juga menjadi kerinduan kita semuanya yang menyaksikan podcast ini, sehingga keluarga kita yang ada di GBI Rock ini juga bisa bertumbuh menjadi orang-orang yang berdampak, menjadi representatif daripada kerajaan Allah. Mungkin Om Andrian bisa menutup di dalam doa dan berdoa bagi orang-orang tua yang saat ini ada di Rock dan di mana saja sehingga mereka bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Silakan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah memimpin acara pada siang hari ini. Apa yang telah kami sampaikan biarlah berdampak kepada para orang tua yang mendengarkan. Sehingga harapan orang tua untuk menjadikan anak-anak mempunyai masa depan, menjadi anak-anak yang berdampak kepada sekitarnya. Amin. Itu biarlah
Engkau sendiri yang turut campur di dalam memberikan hikmat-Mu kepada para orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah menyertai acara podcast ini pada siang hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Andrian, Tante Lili. Saya sangat mengagumi begitu ya keluarga Andrian dan Tante Lili. Mudah-mudahan nanti saya bisa seperti itu. Amin. Amin. Baik, demikian teman-teman podcast di edisi kita kali ini Kingdom Parenting. Saya percaya apa yang sudah di-sharingkan oleh Pak Andrian dan Ibu Lili bisa menjadi berkat bagi kita semuanya untuk mendidik anak-anak kita sehingga anak-anak kita menjadi generasi yang tangguh dan generasi yang militan tentunya bagi Tuhan dan berguna bagi sesama. Saksikan terus Kingdom Insight. Jangan lupa di edisi-edisi berikutnya pasti akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Kingdom Insight is gift for you.